Ah, nah ini dia Buatu nih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Pak Eko. Sehat ya, Bu ya. Sehat. Mas Rudi hanya Buatu aja ya? Saya Setelah sendiri ini nih. UGD, Pak. Testimoni UGD. Ya, Buatu selamat pagi. Pagi, Senang ketemu Pak. dengan Buatu lagi, bisa ngobrol ya. Bisa kita tanya jawab. Nah, ini saya kemarin mendengar dari Bu Niken mengenai Iya, bahwa Buatu bertestimoni. Artinya banyak sekali hal istimewa sehingga Buatu bisa melewati masa kritis ini di mana tadinya penuh cerita dan duka, berbicara mengenai diabetes, sekarang pasti akan menceritakan, wah betapa menyenangkan ya menggunakan Mobi dan mendapatkan pengetahuan mengenai PND. Mungkin ada hal yang bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman, sekali lagi bahwa testimoni gunanya untuk memberi motivasi teman-teman supaya mereka juga bersemangat untuk sembuh. Nah silakan, Buatu, monggo saya. Iya, matur nuwun, Pak Eko. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Pak Eko, para mentor, juga rekan-rekan yang ada yang hadir pagi ini, beserta seluruh tim Mobi. Saya mohon izin nih, mau sharing cerita pengalaman tentang mencari pengobatan diri tanpa obat dengan program Mobi. Saya itu sedikit cerita flashback ya Pak. Ya Bu. Suatu hari di awal bulan Februari itu saya antar ibu untuk cek lab rutin lah 3 bulanan gitu. Dan saya juga ikut tes gitu. Tapi hasilnya ternyata yang jelek saya. Gulanya waktu itu yang jelek hanya gula Pak, yang lainnya bagus. Gulanya itu tiba-tiba menjadi 450. Dari 450, berapa tahun lalu Bu? Iya, Februari kemarin Pak. Sementara Oh, sebelumnya saya nggak pernah punya hasil yang seperti itu gitu gula. Jadi mengagetkan lah, buat saya juga kaget, buat dokternya sendiri kaget, keluarga juga kaget karena saya selama ini dikenal di keluarga hidup lumayan sehat lah. Jadi selalu mengatur asupan. Saya juga udah lama banget makan nasi itu cuma sehari sekali gitu. Jadi dan dari kecil saya nggak suka yang manis-manis karena ayah saya memang diabetes. Jadi dari kecil emang nggak pernah yang pokoknya manis enggak, lalu nasi juga sangat diatur makannya, saya nggak suka ngemil gitu. Jadi waktu kemarin tiba-tiba 450 itu seadanya kaget lah. Gitu. Terus masih nggak percaya dong, biasa kan saya nggak percayaan gitu, udah hasil lab juga nggak percaya. Akhirnya disuruh tes lagi, tapi dengan puasa. Waktu 450 itu nggak puasa. Ikut tes lagi setelah puasa di 205 hasilnya. puasa 205. Iya, puasa itu 205. Itu mulai panik tuh saya, Pak. Ya, gimana nih? Karena saya nggak suka minum obat dan lain-lain gitu kan. Saya cerita ke beberapa teman, sekaligus ketemu dokter lagi gitu. Bahwa ini gimana ini? Gitu. Karena dokter tahu saya nggak suka minum obat, tapi tetap dikasih obat untuk jaga-jaga katanya gitu. Saya tetap ambil obatnya, tapi tetaplah saya nggak mau nih minum, gimana caranya nih gitu. Kebetulan salah satu sahabat saya itu berteman dengan Ibu Niken, yang besoknya itu kebetulan mau ketemu Ibu Niken, jadi saya langsung ikut tuh. Dalam perjalanan sempat diceritakan juga tentang Mobi, walaupun waktu itu saya masih nggak ngerti apa sih ini Mobi gitu. Terus akhirnya hari itu, siang itu saya ketemu Bu Niken dan ada Pak Partono juga. Saya sampaikan cerita. Akhirnya beliau-beliau juga menceritakan tentang program Mobi yang saya pikir, wah ini cocok banget nih dengan apa yang saya cari nih, nggak pakai obat gitu kan. Langsung deh dites sama beliau-beliau nih di sana Pak, tes darah lagi. Hari itu siang itu dites oleh Pak Buniken dan Pak Partono, darah saya sudah di 186. Tidak lagi di 200, 186, terus wah ini udah diabetes nih, bisa masuk ke Mobi.
Lalu kalau nggak salah hari itu juga sore Ibu Mary menghubungi saya atau saya duluan menghubungi Ibu Mary, pokoknya antara itu Pak gitu. Jadi saya langsung daftar untuk bulan Maret. Karena waktu itu Februari itu Pak, tanggal 14 Februari. Karena saya tanggal 15-nya tuh udah mulai ikut-ikut programnya Mobi tuh. Apa aja yang saya ngerti dari penjelasan itu saya coba langsung itu, sudah langsung mulai new restart lah gitu. Jadi kira-kira akhir Februari itu sendiri mengikuti program Mobi dengan apa adanya yang saya tahu itu Pak, gula saya sudah mulai di 120-an. Belum ikut tuh Pak, belum ikut Mobi saya udah mulai di 120-an. Jadi pas mulai tanggal 1-nya saya makin ekstrim lagi tuh, karena kan udah dengar ada dapat pesan suara Pak Eko, sudah ada teman-teman di DOL 140. Makin semangat lah saya dan makin ekstrim gitu. Betul-betul semuanya saya ikuti apa yang menjadi arahan dari Mobi, nggak ada cheating, nggak ada apa-apa pokoknya. Betul-betul saya ekstrim. Sampai saya musuhan sama telur, sudah ngalamin juga. Musuhan sama jamur, saya alami juga masa itu. Musuhan juga dengan alpukat, segala macam makanan saya musuhin. Jadi waktu lagi pas musuhan sama makanan-makanan yang diwajibkan oleh Mobi, saya minum air banyak-banyak. Pokoknya sampai teler Pak, teler KO. Kalau kerja kadang-kadang buat hitungan salah melulu, buat laporan, iya ngaco gitu. Karena kan kadang-kadang otaknya nggak bisa konsentrasi gitu. Terus terus sampai April itu, jadi mulai April akhir tuh gula darah saya sudah didominasi di 2 angka Pak, baik puasa maupun gula darah 2 jam. Lalu dari akhir April sampai kira-kira tanggal 12 Juni itu sudah sangat didominasi oleh 2 angka, hanya kalau nggak salah ada 6 atau 5 hari yang di atas 100 ya, 106, 100 gitu-gitulah, terutama waktu lebaran itu Pak. Kan lagi mumpung saya lebaran kan, makan semuanya gitu. Mulai itu setelah Juni, saya kan tetap sharing juga dengan Bu Niken, dengan Pak Partono maupun dengan mentor-mentor lah gitu. Sampai Bu Niken bilang, ini udah harus nih dicoba nih, atau sebelum dicoba fitur balik, harus tes dulu di HbA1c ya Pak ya? Ya, HbA1c. Ya, waktu akhirnya saya cek itu Pak. Awal itu saya ikut Mobi itu HbA1c-nya saya 8. Terus gulanya tadi 202, lalu pH-nya kalau nggak salah waktu itu berapa ya? 5 kalau nggak salah Pak. Nah, hasil dari lab yang itu yang terbaru ini, HbA1c-nya sudah di 5,4. Lalu pH-nya, pH darah saya sudah di 7,2 ke atas lah. Gitu. Lalu darahnya juga sudah 2 digit. Apalagi ya Pak ya? Terus ya pokoknya semuanya tuh kembali seperti sebelum yang tiba-tiba darah saya 450 itu. Saya suka banget itu. Saya langsung mulai tuh Pak, mulai tuh aji mumpung tuh Pak saya Pak, gitu. Terus karena kan saya sakau roti gitu-gitu ya Pak ya, mulai kreatif tuh mulai saya resep-resep di ini gitu, yang betul-betul saya sudah tes kepada saya pribadi, yang kebetulan memang semua yang saya buat dengan modifikasi semuanya tuh tetap membantu gula darah saya itu rendah gitu. Jadi apalagi ya, jadi waktu pas pertama kali saya fitur balik itu di Sawangan, makannya juga seperti biasa, aji mumpung. Jadi dari 84 kalau nggak salah waktu itu, naiknya ke 181. Terus 4 jamnya ke 89. Yang kedua, nah nanti tentang darah kenaikan ini saya nanti mau tanya juga dengan Pak Eko nih, karena agak-agak juga gitu. Terus yang kedua itu saya, kedua itu apa ya? Kedua itu saya makan nasi bebek komplit Pak. Komplit plus lagi pokoknya. Saya udah 4 sehat 5 sempurna, pakai 7 lagi gitu. Jadi banyak banget gitu. Itu bagus Pak. Dari 80-an juga hanya ke 124, turun ke 80 lagi. Terus yang ketiga itu saya tes lagi itu
Kalau nggak salah itu acara keluarga, Pak. Nah, itu tinggi tuh, Pak. Acara keluarga itu saya itu awalnya, sebentar ya Pak, saya catat sebentar. Awalnya itu 87, Pak. Lalu 2 jamnya 225. 4 jamnya 70. 4 Terus yang jamnya ke 70. Lalu yang sebetulnya saya tesnya sampai 5 kali nih, Pak. oh iya. Iya, terus yang keempat saya tes itu di Sate Kasnayan, itu juga macam-macam tuh. Saya makan pecel, ayam, pokoknya dari 4 sehat 5 sempurna tuh saya sampai 6, 7, 8 gitu Pak, tambah-tambahin sendiri sehat-sehatnya gitu. Sempurna banget. Itu malah bagus Pak, hasilnya 87, 142, 85. Oh. Ya, terus yang kelima ini Pak, tes yang kelima, ini lebih bagus lagi. Saya makan di Wiro Sableng. Jadi segala macam itu seafood. Seafood saya order, apa lagi ya? Sayur semuanya saya order, segala macam saya order, itu awalnya 88, terus 114. Lalu 114. turun ke 8, 114. 2 jamnya lalu turun ke 84. Jadi ya sebetulnya setiap kali saya udah selesai filter balik, saya kembali lagi kan Pak, IF dan PMB kan. Itu saya kembali hanya makan telur, hanya pokoknya gitu-gitu aja lah. Yang ditambah lagi sekarang minum kefir juga gitu. Kefir. Jadi jadi buat saya sebetulnya programnya Mobi jadinya simple ya sebetulnya kan, selama kitanya konsisten gitu bahwa makanan yang sudah disarankan tuh sebetulnya saya sudah ikuti semua dan itu ternyata betul gitu, sangat membantu gula darah saya gitu. Jadi memang harus sabar ya. Iya, buat saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin krusial karena itu terjadi hampir pada semua orang yang merasa dirinya diabetes dan melihat bahwa cara ini kok aneh ya. Saya yakin ya Buatu karena pergaulan sosialnya luas sekali. Saya pikir apakah Buatu mengalami bahwa begitu melihat materinya, kurikulumnya, kayaknya aneh banget ya, atau ada suatu keraguan-keraguan biasanya ya. Kan karena pengetahuan yang kita dapat dari sebelum-sebelumnya berbenturan dengan pengetahuan yang ini kan. Bagaimana Ibu menanggapinya dan bagaimana Ibu kemudian ini sesuatu yang benar bagus menurut saya atau saya tidak tahu bagaimana kira-kira pendapat Ibu. Saya mohon pendapatnya Bu. Awal itu Pak sebetulnya saya malah ragu-ragu karena telurnya, kuning telur ya terutama ya, karena secara ininya saya, pengetahuan saya dulu tuh kuning telur sebetulnya sesuatu yang kita nggak boleh makan banyak, ya kan, berbahaya gitu. Cuma kan nggak berpikir bahwa ternyata kalau nggak makan karbo itu semua tuh malah menjadi bermanfaat buat tubuh kita kan. Nah. Itu saya tidak tahu gitu. Jadi awalnya memang agak ini gimana sih ini kok suruh makan telur gini, yang ada nanti aku sembuh sana, ini aku sakit gini gitu lah Pak, biasalah gitu. Macam-macam gitu. Terus lagi dibilang ada juga kan dalam menunya itu kan ada nanti di darah yang 121 itu keju kan. Ya, keju betul. Kita sendiri kan waktu dari kecil kan anak gitu, kalau jangan terlalu banyak makan keju nanti kamu jadi gini, jadi gitu badannya gini gitu kan, karena pikirannya kan kalau makan keju itu jadinya tambah gemuk lah, tambah gini, tambah gitu. Itu dulunya begitu Pak. Tapi kemarin itu akhirnya saya meyakinkan diri saya begini, saya mau sembuh, nggak mau gula darahnya seperti itu hasil labnya, dan saya nggak mau pakai obat gitu. Jadi mau nggak mau, karena gini, proses saya terima hasil lab yang tidak baik itu, lalu ketemu dokter dan dites ulang lagi, lalu saya memutuskan mau pengobatan tanpa obat itu, lalu ketemu Bu Niken, itu prosesnya sangat cepat Pak. Jadi saya anggapnya memang itu jalan yang diberikan kepada saya gitu, dengan segala keputusan ya. Jadi dengan segala dengan segala keraguan saya memutuskan ya udah dicoba aja. Kalau emang nanti nggak cocok kan juga akan kelihatan dengan cepat gitu. Tapi ternyata enggak Pak, walaupun sudah KO dan lain-lain,
Maksudnya KO dalam arti lemes lah, nggak bisa mikir lurus lah, yang gini, yang gitu. Tapi di sisi lain, saya bisa merasakan manfaatnya sudah, Pak. Badan saya lebih enak, lalu yang dulu kadang-kadang suka pegel tangannya karena keseringan ngapa-ngapain gitu, itu hilang, Pak. Dulu saya sering banget pakai koyo tangannya, koyo cabai lagi, Pak. Udah kayak stempel aja itu Pak, koyo cabai di badan saya gitu. Itu alhamdulillah saya ikut 2 minggu Mobi, itu udah nggak lagi pakai. Hilang. Hilang Pak. Terus udah gitu saya juga bertahun-tahun itu bukan sinus ya Pak, tapi sering banget kalau kena debu sedikit itu langsung buang ingus gitu. Itu hilang. Nggak lagi ada sampai sekarang. Nggak muncul sama sekali? Sama sekali nggak lagi. Pokoknya dulu tuh kemana-mana harus ada tisu, pokoknya memastikan itu. Karena pasti saya dalam perjalanan tuh selalu akan ada harus keluarin ingus gitu. Jadi sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi gitu-gitu. Kegiatan yang bertahun-tahun itu saya lakukan sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Terus apa lagi ya? Kembung itu juga saya hilang Pak. Kembung hilang. Terus satu lagi itu, nah ini saya sempat cerita nih ke Pak Partono nih. Saya itu dulu suka sakit di sini Pak. Oh. Ya, saya sakit di sini. Terus waktu ikut Mobi hilang, tapi kadang-kadang ada hilang, kadang-kadang ada. Wah sakitnya sampai sini nih Pak, selalu nih di belakang telinga gitu. Lalu ada olahraga pernafasan dong. Iya, iya. Pertama saya ikut. Yang pertama kali nih Pak, baru sampai ke 40 kedua, tiba-tiba saya ngikutin lagi terbangun udah 90, saya bingung loh, kok jadinya dari 40 saya ke 90, 50, 60, 70-nya udah lewat saya tidur. Tapi nyenyak. Dan itu gula darah saya turun jauh tuh Pak, sampai 30 di 30. Karena maksudnya turunnya 30 poin gitu. Dari tadinya saya mulai pagi itu berapa ya 100 berapa gitu enggak deh pokoknya jadi 60 gitu Pak dari 67 waktu itu. Terus yang kedua saya ikut dalam pertengahan ikut itu tiba-tiba ada bunyi klek gitu di sini saya Pak. Di sini saya bunyi klek gitu terus nggak lama di bagian hanya kepala ke atas ini keluar keringat banyak banget. Hanya keringat di kepala nih Pak. Sampai rambut saya itu lepek gitu. Tapi yang ini yang buat saya waktu itu sempat nanya Pak Partono kok saya di kepala ada bunyi klek itu apa ya gitu. Terus menurut Pak Partono itu mungkin terbuka gitu Pak. Apanya mungkin yang pernah tersumbat itu terbuka gitu kan. Nah itu sampai sekarang sakitnya nggak ada lagi setelah kejadian itu bunyi itu. Bunyi klek itu. Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini nggak ada lagi saya nggak sakit lagi gitu. Terus satu lagi sakit apa ya yang saya biasanya itu? Ada juga ini apa namanya Pak? Kapalan. Oh ya. Kapalan tuh hilang Pak. Kapalan di tangan saya itu ada 3 titik hilang, nggak ada lagi. Terus kapalan di kaki saya di telapak kaki itu ada 2 titik hilang kapalannya. Jadi terlepas dari tadinya keraguan saya itu dalam perjalanan itu selalu ada keraguan, tapi saya juga lihat ada manfaatnya nih sebelum akhirnya saya tahu persis bahwa gula darah saya ternyata menjadi normal dengan program ini. Sebelum itu saya yakini saya sudah mendapatkan banyak manfaat lain dari program Mobi ini. Makanya saya betul-betul sangat stick gitu ya dengan menu-menu yang disampaikan gitu. Walaupun kadang-kadang tapi enggak lah saya bandelnya tuh udah setelah itu kok Pak udah saya ketularan Pak Partono itu saya gitu cheating ini gitu. Tapi semua cheating saya pun tetap dengan kategori makanan yang gulanya rendah gitu. Bagaimana tanggapan keluarga Ibu atau teman-teman Ibu dengan cara ini ataupun mungkin perubahan fisik kan kelihatan sekali. Kalau Bu Atu sekarang jauh lebih gemuk ya, saya lihat lebih gemuk ya dibandingkan waktu minggu bulan yang lalu ya. Itu kurus itu Bu. Iya betul Pak. Tanggapan mereka, tanggapan keluarga, tanggapan teman-teman mungkin ya. Ya saya kalau keluarga sih sebetulnya dari awal sangat mendukung Pak. Jadi pada saat saya mengikuti program itu saya sampaikan saya hanya boleh makan ini itu ibu khawatir banget gitu ya.
Tapi saya bilang saya mau coba dulu gitu. Tapi ternyata selama saya mencoba tuh ternyata satu keluarga ngikutin tuh Pak. Mau mulai Oh ya, makanan ini nggak usah nanti karena mungkin takut saya kepengen atau apa. Jadi akhirnya satu rumah tuh pola makannya jadi berubah gitu. Yang saya tadinya tuh selalu makan roti kan tiap pagi kan, di rumah jadinya sekarang tidak makan roti. oh Tidak ya. ada makan roti. Iya, jadi Saya, uh, saya ingin tahu bagaimana paradigma keluarga setelah ibu kan membawa influence ini ya, membawa pengetahuan kepada keluarga, membawa masuk dalam keluarga, kemudian kadang-kadang terjadi apa ya, perdebatan atau adu argumen, Bu. Adu argumen, oh ini begini yang begini, sebenarnya begini yang terjadi, tapi nyatanya kita begini. Apakah bagaimana tanggapan keluarga, Bu? Sampai oh akhirnya kebetulan mereka, oh iya, ternyata hakim bagus nih ya. ya. Dari awal sebetulnya mereka mendukung ya karena mereka tahu bahwa saya memang nggak suka minum obat gitu. Jadi saya pikir ini program yang terbaik lah yang saya pikir saat ini harus saya coba gitu kan. Walaupun sama seperti saya juga ada keraguan-keraguan karena banyak masukan atau dari program MOBI ini kan yang tidak sama seperti pengetahuan kita sehari-hari nih Pak. Iya, betul. Ya kan? Jadi akhirnya menurut saya nih keluarga malah lihat nih yang saya jalani apa nih yang terjadi gitu Pak. Dijadikan Iya, iya. saya seperti ininya gitu, trialnya nih. Nah coba kamu kerjain itu hasilnya apa gitu. Ya ternyata semuanya malah seneng karena mereka lihat saya juga semakin baik, gula darahnya bagus. Udah gitu dapat bonus langsing kan gitu. Jadilah semuanya pada ini kalau kita mau ikut itu gimana? Ya kamu harus sakit dulu. Saya bilang gitu baru mulai ikut gitu. Jadi akhirnya saya cuma cerita saja bahwa programnya itu kayak gini, makanan itu seperti ini gitu kan. Saya sampaikan ke mereka, tapi ini menu kan untuk yang mereka, saya membahasakan kegiatan saya atau program MOBI itu detok gula darah Pak di keluarga ya. Di teman-teman saya sampaikannya bahwa ini saya melakukan detok gula darah gitu. Jadi mereka lihat gitu hasilnya gitu. Jadi semua baik yang maksudnya baik yang bukan profesinya ini maupun profesinya yang di medis mereka semua akhirnya malah lihat loh kok bisa ya kok gini kok gitu gitu jadi Oh, saya jadi juga sampaikan ada ke teman-teman ibu yang dari medis juga, Bu? oh iya Pak. Oh Kan ya? iya kebetulan juga ada sahabat kecil saya itu dulu malah jadi kepala apa ya kepala apa namanya suster Pak sekolah suster di Karolus itu yang itu juga saya sampaikan itu pernah gini kamu nih diabetes dia bilang gitu iya tapi gue mau ikut program ini gitu kan toh akhirnya setelah hasilnya itu dia gini hebat kamu kok bisa gitu sih dia bilang gitu iya nih programnya yang membuat kesannya saya yang hebat gitu ya sebetulnya programnya yang hebat gitu saya hanya mengikuti aja gitu guidance-nya dari program ini itu benar Mak jadi sekarang ini juga banyak teman-teman saya juga ikut tuh akhirnya gitu yang tadinya juga yang bener loh kan gue nggak biasa puasa gini ya apa nggak bisa lah nggak boleh makan gitu saya bilang nggak apa-apa paling cuma seminggu 2 minggu nggak enaknya gitu tapi setelah itu badan itu udah ngikutin situasinya kita dan kita nggak lapar lagi tuh kalau nggak makan ini nggak makan itu gitu kadang-kadang malah udah makan telur aja udah kenyangan kayak gitu jadi akhirnya ada beberapa teman akhirnya ikut coba juga programnya gitu Pak. Bagaimana mereka menanggapi benturan pemahaman yang ternyata berbeda, Bu? Kan informasi yang datang di luar, yang ada di luar itu kan kadang-kadang saya nggak bisa menyebutnya menyesatkan ya. Ternyata berbeda kenyataan dan fakta pada saat kita menggunakan program ini. Iya. Kita apabila anggap saja misalnya makan telur, udah pasti kolesterol akan naik, dianggap kita sedang menimbulkan penyakit baru. Tapi Iya. faktanya kita nggak mengalami seperti itu. Tanggapan Iya. dengan perbedaan paradigma itu, tanggapan teman-teman ibu atau ibu sendiri mungkin. Ya seperti saya bilang tadi Pak, saya tuh kayaknya sekarang malah jadi ini nih apa ya, mau dibilang kelinci percobaan ya enggak juga ya, tapi seperti itulah. Jadi mereka lihat nih perkembangannya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan tuh dengan program yang saya ikuti dan saya betul-betul mengikuti ya Pak ya, bukan enggak maksudnya betul-betul saya ikuti gitu yang angkanya segini ya segini, ini yang makannya ini ya ini gitu. Itu mereka lihat banget perkembangannya yang sampai akhirnya menurut mereka malah gini saya sih sebetulnya berpendapat jadi selama ini sebetulnya orang-orang sakit gula itu apa namanya dapat pengobatannya salah kaprah saya bilang gitu Pak Oh,
Iya, terutama ayah saya nih, kan pengalamannya kan ayah saya kan, saya lihat, saya malah tanya ke ibu, dokternya bapak masih ada nggak? Kayak gitu. Karena saya mau datang tuh ke dokter itu Pak, saya mau bawa program ini kan, bahwa seharusnya dulu dia itu kasih pengobatan ke bapak saya dengan program seperti ini, bukan yang seperti dijalani ayah saya, karena ternyata kan banyak makanan yang dimakan ayah saya, itu bertentangan buat saya Pak, dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan ternyata kan lebih kenyataannya yang saya lakukan kan lebih benar yang saya lakukan ini melalui program Mobi dibandingkan yang ayah saya lakukan gitu. Bahwa betul ayah saya itu lama sekali Pak kena diabetesnya. Nah, dan Bapak bisa bertahan lama sekali karena memang dietnya Bapak juga ketat. Tapi diet itu saja buat saya salah tuh. Yang nggak boleh dimakan sama Bapak gitu. Padahal itu yang dibilang oleh dokter katanya boleh dikonsumsi oleh Bapak. Kenyataannya nggak boleh sebetulnya. Walaupun nggak bolehnya hanya sementara waktu ya Pak ya. Toh nantinya bisa gitu. Jadi saya sering banget ke ibu atau ke ini gini. Coba dulu aku udah kena duluan ya, Bapak aku bisa rawat nih gini gitu tuh. Jadinya bener-bener yang salah kaprah loh gitu. Terus sekarang teman-teman yang ada gulanya sedikit, saya langsung bilang, udah deh ikut program Mobi deh. Lo tuh selama ini pengobatannya tuh salah kaprah tuh, bener-bener salah kaprah. Saya bilang gitu. Dan sekarang dengan posisi saya ngomong gitu lebih yakin. Kenapa? Karena kan saya yang ngalamin. Saya yang mengikuti program itu. Apa yang saya sampaikan itu bukan katanya-katanya, tapi saya alami. Dan saya lakukan sendiri. Nah, dari hari pertama sampai sekarang tuh saya punya recordnya gitu. Bahwa ini yang saya lakukan melalui program Mobi. Nggak pakai obat sama sekali. Obatnya masih saya simpan Pak, masih dalam bungkusan rapi. Supaya saya buktikan ke mereka, nih gue nggak minum obatnya, semuanya yang saya lakukan lewat ini. Jadinya gitu Pak, ke dokter juga saya di medis, di lab gitu saya cerita. Kan mereka lihat kan hasilnya, loh ini kok sekarang bagus gitu. Pakai obat apa? Nggak pakai obat, nih obat kalian masih ada, saya simpan, saya nggak pakai obat itu. Pokoknya saya ikut program Mobi gitu. Jadi yang mereka mau tahu Mobinya programnya gimana? Nggak bisa, saya nggak bisa share, saya bilang gitu. Soalnya itu ada kode etiknya, saya gituin, Pak. Gitu. Baik, Gimana? Bu Atu, terima kasih banyak untuk semua sharing pengalamannya. Apa yang kira-kira Bu Atu bisa memotivasi teman-teman yang saat ini masih kebingungan dengan gula darahnya supaya mereka bersemangat. Mohon anjurannya, Bu. Gini, Pak. Saya kan juga baru tahu ya, Pak ya. Kalau ternyata itu gula darah itu justru 60% dipicunya oleh GNG ya. Ya, betul. Jadi karena pengetahuan saya tentang GNG di Mobi ini membuat saya tahu, oh ternyata yang membuat saya gula darah saya itu naik nggak jelas itu justru karena GNG-nya, bukan karena makanannya. Karena waktu awal terima itu kan rasanya, loh kok aku udah hidup sehat, kenapa ya kayak gini. Tapi ternyata kan hidup sehatnya makanannya kan Pak. Tapi Ya, pikiran sama hatinya nggak ada sehat-sehatnya, itu babak belur gitu. Jadinya kan naik juga gitu. Terus apa namanya, jadi saya sih apa ya, saya mungkin sharing ke teman-teman tuh lebih, pokoknya awal tuh memang agak agak susah ya, karena kan merubah kebiasaan makan kita ya Pak. Tapi harus komit dan harus percaya kalau kita itu memang mau sehat tanpa obat, ikuti saja program ini. Ikuti saja menu-menunya sampai nanti mereka akan melihat hasilnya sendiri gitu. Bahwa memang setiap orang berbeda-beda. Karena mungkin berbeda dari berapa lamanya sudah ada diabetes, atau mungkin dengan kesehariannya GNG-nya bagaimana gitu kan. Jadi memang kitanya harus komit dengan diri kita sendiri, sabar, dan percaya gitu bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain. Jadi apapun yang kita lalui dalam prosesnya, diikuti aja gitu, karena pasti akan ada hasil baiknya gitu. Dan saya sih saranin gini Pak, tapi ini agak nyeleneh ya Pak ya. Saya nggak tahu nih boleh apa enggak, nanti Pak Eko bilang saya boleh atau enggak gitu. Saya sempat sharing nih ke ada beberapa teman di dol saya gitu. Saya bilang, sebetulnya kalau kita lagi kepengen banget sesuatu, kayaknya mesti mendingan makan aja deh, saya bilang gitu kan. Loh kenapa gitu, kata teman-teman? Karena daripada GNG kan gitu. Jadi gini, maksud saya kalau lagi pengen sesuatu, coba aja gitu. Kalau toh nanti gula darahnya naik, kan kita tahu gula darahnya naik karena kita makan yang nggak boleh gitu. Dibandingkan nih Pak, kepengen, nahan-nahan, nggak makan, terus tiba-tiba gula darahnya naik juga. Kan rugi ya?
Salah ya, nggak boleh ya Pak. Tapi Ini kacau ini ilmu. tapi saya mikirnya gitu tuh Pak. Jadi saya selama sebetulnya gini, kok saya kepengen sesuatu yang sangat kepengen tuh Pak. Saya coba walaupun nggak banyak ya, saya coba aja gitu untuk apa menghilangkan pikiran kepengen saya itu Pak gitu. Kalau gula darahnya naik kayak kebetulan nggak pernah banyak ya, naik gitu sedikit. Ya udah saya tahu, oh naiknya gara-gara aku makan yang nggak bener nih kan gitu. Jadi besoknya tuh saya hindari aja, nggak usah lihat-lihat makanan gitu karena memang nggak boleh gitu kan, sementara nggak boleh. Daripada kalau GNG Pak, karena kita GNG nahan-nahan, nggak pengen gini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Totalnya gula darahnya naik juga. Nah itu kan karena GNG Pak. Nggak boleh. Saya begini, kalau saya kiatnya begini Bu, karena saya sudah melakukan ini selama kurang lebih 6 tahun Bu ya, selama 6 tahun itu saya mendoktrin pikiran saya ini hanya share saja ya, share Bu Watu dan teman-teman lain. Pengamatan saya itu kan berasal literasi, berasal Ya. literasi. Jadi yang namanya karbohidrat itu kan saya ketahui sebenarnya bukan dari literasi. Pertama dari saya waktu melihat bahwa apapun orang-orang yang diabetes yang saya berikan makanan yang dari buah, loh kok naik ya? Dari Ya. sayur kok naik ya? Buah apapun saya coba, loh naik. Apa benar ya? Ini namanya karbohidrat. Kemudian saya mencari literasi. Ternyata dari literasi karbohidrat itu memang dijelaskan semua tanaman penghasil karbohidrat, tapi nggak bisa dijelaskan. Saya tidak mendapatkan penjelasan yang sangat komprehensif. Kenapa bisa begitu? Dan kemudian saya mencari lagi semua informasi, ya ternyata ada fusi antara H2O air dengan CO2. Itu akan menjadi karbohidrat. Oke. Air dan CO2, karbon dioksida, itu difusikan oleh proses fotosintesis. Nah, begitu saya mengetahui itu, saya kemudian mendoktrin pikiran saya. Semua yang datang dari tumbuhan pasti akan menaikkan gula darah. Pasti. Ya. Apapun turunannya. Turunan itu artinya produk-produk yang dibuat dari hasil pengolahan dari tanaman ya. Ya. Nah, itu pasti akan menaikkan gula darah. Karena saya mulai mendikotomi, dan pikiran saya mendikotomi bahwa ini adalah makanan karbohidrat dari tumbuhan, dan ini makan dari hewani yang protein, saya langsung membuat satu, kalau andai kata lihat makanan, ini karbohidrat semuanya. Ini protein semua. Dah, pada saat itu saya juga biasa melihat kan Bu, orang-orang yang sakit diabetes, aduh merana banget. Saat punya teman karib Bu, teman karib waktu pekerjaan, baru menikah 6 tahun, anaknya masih kecil, itu menikahnya udah bujang lapuk lagi dia. Dia menikah di usia 40 sekian tahun, terus kemudian dia lebih tua daripada saya. Baru punya anak kecil, baru sekitar 6 tahun, akhirnya harus diamputasi. Aduh. Diamputasi dan kemudian amputasinya gagal, kemudian meninggal. Aduh. Ya, bayangkan Bu. Teman sepermainan waktu saya kan perantau Bu. Selama saya di Pontianak itu, sampai kemudian bekerja di mana-mana itu, kami masih saling berhubungan. Belum lagi dengan Pak D saya juga. Itu meninggalnya dalam keadaan senyap. Kita tidak tahu meninggalnya kapan. Soalnya di kamar sudah meninggal. Aduh. Istrinya juga dua-duanya meninggalnya karena diabetes juga. Jadi dua istrinya lebih cepat mendahului, dua-duanya karena diabetes, dan beliau sendiri diabetes. Dan kita tidak tahu kalau dia diabetes, karena tidak pernah mau periksa. Dan dari satu keluarga itu diabetes semua, tidak satu pun saya bisa membantunya. Itu benar-benar menyedihkan. Nah, saya lalu kemudian berhati-hati. Ini apa sih yang menjadi kesalahan dari makanan? Yang salah sebenarnya makanannya atau pikiran kita? Nah, ternyata kita tidak bisa melawan semua menu-menu yang Ibu punya tadi, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa pikiran kita, Bu. Iya. Nah, kalau pikiran kita sudah mulai terisi dengan pengetahuan-pengetahuan di mana ada dikotomi, oh ini makan karbohidrat, ini protein, dan kita juga melihat bahwa efeknya
oh seperti itu ya, seperti teman kita, Iya. seperti itu ya, seperti keluarga kita. Kita langsung mau aware, Bu. Ih, ini hati-hati loh, jangan sampai kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya saya melakukan hal itu, Bu. Walaupun kadang-kadang, ya karena saya tidak diabetes ya, sama seperti Bu Atu sekarang sudah tidak diabetes lagi, ya kadang-kadang saya masih memberi batas-batas, oh makan karbohidrat sekian persen, tidak Iya. boleh lebih. Kalau itu sih nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau pengen, wah ini enak nih, wah ini enak nih, wah beli terus nanti Bu, kalau dilawan, itu harus mulai dari pikiran kita. Justru begitu kita makan harusnya kita stres, Bu. Wah ini kan ini sesuatu yang sebenarnya diri kita udah sepakati antara pikiran kita dengan tubuh kita sudah disepakati ini bahaya. Betul. Nah permasalahannya kadang-kadang pikiran kita, ya coba aja nanti GNG, ya nggak Bu? Iya. Iya Pak, saya juga gitu Pak. Kalau sekarang gini, kalau kepengen nih Pak, saya makan GNG-nya bukan karena saya kepengen nih Pak. Karena begitu makan saya gini, aduh nggak berani tes gula darah nih, saya GNG terus langsung. Salahnya sendiri, terus ketakutan sendiri, aduh nggak mau lagi tes. Jadi kalau udah kayak gitu, kalau saya makan yang aneh-aneh sekarang, saya bisa sampai besok tuh Pak, nggak tes gula darah. Karena saya langsung IF tuh, karena saya tahu nih pasti nggak bener hasilnya gitu. Malah itu jadi GNG buat saya sekarang. Jadinya saya sekarang juga seperti kata Pak Eko, sangat apa ya, sangat memikirkan gitu apa yang saya mau makan, walaupun kepengen banget gitu, tapi saya sangat pikirkan gitu, ini kira-kira berapa ya, kalau kemarin pengalamannya makan segini nih naiknya berapa nih gitu. Kalau itu masih dalam catatan saya range yang naiknya tuh kecil, ya coba lah nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah besar naiknya, saya nggak makan lagi tuh Pak, betul-betul. Kayak nasi tuh saya udah betul-betul sebetulnya kalau nggak filter balik saya nggak akan pernah makan nasi lagi. Jadi sekalian tuh makan nasi hanya karena harus filter balik. Gitu. Nasinya saya udah nggak makan lagi sekarang Pak. Udah Iya Bu, nggak mau. terima kasih Ngoten, banyak Pak. untuk Sama-sama Pak. testimoninya pagi ini. Saya rasa obrolan kita tadi akan memberi banyak pengalaman pada teman-teman kita yang belum beruntung. Tapi kita harapkan semua teman-teman di sini dalam forum ini kita punya kesempatan yang besar dan peluang yang jauh lebih bagus setelah mendengar testimoni-testimoni. Terima kasih banyak Bu Ati untuk Sama-sama kesempatan Bapak. di pagi Saya ini. yang terima kasih banyak dengan Pak Eko, dengan para mentor, terutama Bu Niken, Pak Partono yang mengenalkan saya ke Mobi, terus Bu Mary, lalu mentor saya Pak Untung, Bu Kim Chu, Bu Charkini, dan teman-teman Siapa yang di lain yang antara mungkin mereka saya kenal. Siapa di Kenapa? antara mereka yang ingin Ibu undang supaya hadir di sini para mentor-mentor ini? Silakan Bu. Bu Niken, Pak Untung, atau Ada ya? Bu Niken, Pak Untung, Bu Kim ya. Chu, Pak Jadi, Bu Charkini. Masih ada? Mereka ada Pak? Ada. Halo Ibu. ya, Baru makan dog. ini baru- Dog. Mas Ferry bisa ditampilkan Mas? Bu Niken. Ganti kostum. Tapi kostum. Ya, Bu Atu, Pak Presiden kita yang terhormat, Presiden kita yang Hai, luar Bu. biasa. Kami hanya ikut senang Bu Atu segera pulih kembali, sehat. Alhamdulillah. Saya usul Pak Eko, Bu Atu ini karena yang punya potensi yang luar biasa, seharusnya harus diceritain dulu dong. Oh ya. Jadi akan kami tunjuk sebagai humas dan marketing Mobi. Luar biasa, tepuk tangan semua ibu-ibu. Aduh, terima kasih atas kepercayaannya. Hanya itu Pak Eko yang bisa kami ulurkan untuk Bu Atu, informasinya yang sangat-sangat bagus dan luar biasa Pak. Dan untuk yang mau pesen kue Brits yang untuk VIP, bisa cerita Bu Atu kuenya. Tadi marahin Pak Eko. Yang di Sawangan itu Pak. Iya Pak. Terima kasih. Selamat Bu Atu. Ya. Bu Targini ada pesan Bu? Oke. Selamat, ikut senang Bu Atu. Yang menyembuhkan Bu Atu adalah diri Ibu sendiri. Kita hanya memberi
memberi arahan-arahan saja, karena kita memberi arahan tanpa yang bersangkutan melakukan nggak akan terjadi. Dan kalau didengarkan tadi dari begitu komitmennya Ibu untuk menjalani PMBIF ini, nah inilah hasilnya gitu. Jadi untuk yang lain pun, kalau memang mau seperti Bu Atup yang bisa uji P terbalik, ayo ikuti bagaimana beliau ketatnya menjalankan program ini. Iya Ibu, terima kasih juga atas arahan Ibu. Selama ini banyak kita ganggu tuh selama program itu, nanyanya aneh-aneh, karena udah ditanya besoknya nanya lagi nggak Ibu? Mentor-mentor pada nggak bosan? Enggak, kita udah diarahkan Pak Eko untuk menjadi orang baik, Bu. Terima kasih. Orang yang lulus P terbalik berubah karakter makannya, pikirnya, hatinya, ucapannya, supaya menjadi tetap baik dan tubuh kita tetap baik. Ya, Semangat. Amin, insya Allah Pak. Banyak sekali Unikan punya usulan, kenapa tidak? Kita harus membutuhkan banyak-banyak orang baik supaya membantu orang menjadi baik. Insya Allah Pak. Ya Pak. Banyak ya. Makasih banyak Bu Niken dan Bu Carkini. Terima kasih banyak kesempatannya semua.